Perjalanan pulang dari Malang menuju Mojokerto yang dialami oleh Wildan dan juga keluarganya, yang dimana perjalanan mereka yang harusnya asik menikmati sebuah perjalanan malam hari dengan syahdunya, dengan sejuknya udara di puncak Malang, tapi justru harus mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, peristiwa mistis yang tidak akan pernah terlupakan selama hidupnya Wildan dan juga sepupunya Gita. Karena apa? Karena gangguan dari makhluk astral ternyata mengikuti sampai ke rumah mereka dan hampir membuat Gita ini depresi, hampir bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur teman-teman? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya bakalan bawain sebuah kisah atau cerita tentang pengalaman dari narasumber kita ketika sedang melakukan perjalanan pulang ke sebuah wilayah yang berada di daerah Jawa Timur. Lebih tepatnya yaitu Mojokerto. Dan kisah ini diberi judul Jalan Pulang Mojokerto. Dan di dalam perjalanan narasumber kita ini mengalami sebuah kejadian mistis yang sangat menyeramkan dan tidak pernah dilupakan di dalam hidupnya. Dan seperti apa kisahnya? Pasti kalian penasaran dong. Ya udah nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita ini datang dari seorang narasumber yang dimana narasumber kita ini, beliau ini adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di daerah Surabaya. Cerita ini lumayan seru lur teman-teman semuanya. Karena kisah pengalaman ini dialami oleh narasumbernya dan juga keluarganya. Dan nama narasumber kita ini adalah Wildan. Ceritanya pada saat itu Wildan bersama keluarganya itu lagi berkunjung di rumah saudaranya yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan kebetulan rumah saudaranya itu di Malang tapi di daerah pegunungan atau bisa sebut aja puncak lah ya. Ceritanya pada saat itu malam ini menyelimuti puncak Malang. Tapi jalanan di daerah atau wilayah puncak Malang itu nggak sepi walaupun udah malam. Jadi itu masih ada aja pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan sepanjang perjalanan. Dan beberapa warung makan yang di pinggir jalan itu masih terlihat melayani beberapa pengunjung atau pengendara yang berhenti mampir untuk beristirahat sejenak. Waktu itu sekitar jam 10 malam nih. Mobil yang dinaiki Wildan itu masih melaju di puncak Malang yang pada saat itu mau menuju ke arah Batu. Saat itu karena memang wilayah pegunungan jadi ya sering banget terjadi hujan gerimis gitu kan. Nah gerimis itu turun kemudian suasana dingin itu menyelimuti pada saat itu. Ya karena memang di puncak Malang itu udah udaranya dingin, terus kemudian ditambah gerimis, akhirnya menambah suasana dingin pada malam itu. Tapi kata Wildan, ya nggak tahulah di luar dinginnya seperti apa pada saat itu karena memang Wildan berada di dalam mobil, jadi dia nggak merasakan dinginnya udara di luar. Nah, wiper mobil itu terlihat sesekali berbolak-balik membersihkan air gerimis yang terjatuh di kaca mobil. Nah, di dalam mobil yang ditumpangi si Wildan itu berarti dinaiki atau ditumpangi oleh 4 orang. Satu Wildan, kedua kakak perempuannya, dan ketiga keempat saudaranya yang bernama Abbas dan juga Nando. Nah, yang nyetir mobil ini si Abbas. Nah, Nando duduk di kursi depan sambil ngobrol tuh sama si Abbas lagi nyetir kan biar nggak ngantuk. Nah si Wildan ini nggak tahu mereka ini lagi ngobrol apa karena memang dari awal pertama kali melakukan perjalanan Wildan itu dia memasang earphone di kupingnya terus kemudian dia nyetel lagu kesukaannya jadi dia nggak menghiraukan dan tidak mendengarkan orang-orang yang ngobrol di dalam mobil sambil si Wildan ini login ke sosial media gitu kan buat mengobati rasa jenuhnya dia ketika dalam perjalanan. Nah, si Wildan ini sambil mendengarkan lagu, sambil mainan dan memainkan sosial medianya, tiba-tiba Wildan ini pengen pipis lur teman-teman. Nah, kata Wildan, wah sial nih. Karena mungkin tadi dia banyak minum gitu kan, minum air maksudnya. Nah, sehingga dia jadi beser, jadi bawaannya itu pengen kencing.
Nah, karena rasa pengen kencingnya itu udah nggak tertahan lagi, kemudian Wildan pun naruh HP-nya, earphone-nya dilepas, terus dia ngomong sama Abbas yang lagi nyetir. Katanya dia pengen kencing gitu kan. Akhirnya Abbas mencari warung terdekat yang halamannya cukup luas buat parkir mobil. Nah, terus kemudian nggak lama setelah nemu nih warung yang halamannya lumayan luas, kemudian si Abbas pun melipirkan mobilnya dan berhenti di situ. Yang lalu kemudian diikuti dari arah belakang sebuah mobil yang dimana itu adalah rombongannya Wildan juga. Karena mereka itu dua rombongan, maksudnya dua mobil. Yang satu mobil ditumpangi Wildan, kakak perempuannya, si Abbas dan juga Nando. Dan mobil yang di belakangnya itu ditumpangi oleh Pak D, Bude, dan juga saudara sepupunya si Wildan. Yang dimana mereka juga akan menuju Kota Batu, Malang. Nah, setelah mereka berhenti, mereka turun, kemudian sepupunya si Wildan nih, yang di mobil belakang itu nanya, "Ono apa kok mbak, kok mandek sih? Ada apa mbak? Kenapa kok berhenti di sini?" Tanya sepupunya Wildan. "Iki lo Wildan kepiyuh jarene. Ini lo Wildan, katanya kepengen kencing banget." Nah, terus kata Wildan, "Aduh, udah nggak tahan nih." Nah, tanpa menghiraukan mereka, Wildan itu langsung lari menuju ke toilet. Karena udah nggak tahan banget tuh, dia pengen pipis banget. Dan tiba-tiba, Wildan, tunggu Wil." Nah, Wildan noleh kan, "Lah, ini kenapa sepupuku kok ngikutin aku?" gitu kata Wildan kan. Nah, katanya mumpung berhenti, aku mau ikut pipis. Daripada nanti di perjalanan pengen pipis malah bingung, kata sepupunya Wildan. Akhirnya kata Wildan, "Oh ya udah, ya udahlah, ayo." Akhirnya mereka berdua pun mencari toilet tuh. Mereka berjalan menuju ke toilet dan alhamdulillah ketemu tuh sama toiletnya. Di situ Wildan sama sepupunya ngelihat ada plang tulisannya toilet. Dia lega banget tuh, akhirnya bisa buang hajat juga yang sedari tadi udah nggak tertahankan. Nah, jadi letak toilet ini berada di belakang warung itu tadi, tempat di mana mereka berhenti. Nah, Wildan karena yang udah saking kebeletnya, dia berjalan cepat melewati penjaga yang lagi duduk tuh di toilet tersebut. Nah, jadi bilik toiletnya itu ada di belakang dan ada beberapa pintu bilik. Tapi pintu dari bilik-bilik toilet tersebut itu semuanya tertutup, jadi cuma ada satu yang kebuka. "Yah, toiletnya penuh Wil, cuma satu doang yang kebuka," kata sepupunya Wildan. Ya udah deh, mau gimana lagi? Ya udah aku duluan ya, udah kebelet banget nih nggak tahan," kata si Wildan gitu sambil dia buru-buru masuk ke toilet itu. Dan bener-bener lega, serasa cerah kembali nih dunia. Karena emang nggak enak banget nahan pipis, kata Wildan gitu. Nah, sepupunya Wildan yang dari luar toilet dia manggil, "Wil, udah belum Wil? Gantian dong, aku juga kebelet nih." Nah, kemudian Wildan keluar. Nah, setelah Wildan keluar, si sepupunya masuk kan, "Kamu tunggu di depan pintu ya, jangan pergi kemana-mana," kata sepupunya. Tapi di sini Wildan melihat keanehan. Karena apa? Karena raut wajah sepupunya ini kayak orang panik, cemas, ketakutan gitu loh. Akhirnya dijawab nih sama Wildan, iya tenang aja, santai aja, aku nggak bakalan pergi, aku temenin kok di sini, aku tungguin," kata Wildan seperti itu. Nah, saat sepupunya Wildan ada di dalam toilet, Wildan di luar pintunya itu dia kayak mikir sendiri gitu loh. Ini kenapa sepupunya kok aneh banget ya, kayak orang ketakutan, kayak orang cemas gitu. Emang apa yang terjadi? Nah, jadi si Wildan itu bergumam sendiri. Sepupunya Wildan ini kan cewek. Kata Wildan, cewek itu emang ya kalau ke toilet itu lama banget. Nggak tahu ritual apa yang dilakukan tuh di kamar mandi. Padahal bilangnya cuma pipis doang, tapi lamanya bukan main. Wildan bergumam seperti itu. Nah, karena saat itu sepi kan, Wildan iseng nih. Akhirnya matanya itu menjelajah ke semua arah. Dan keadaan saat itu memang sepi. Sepi banget malah. Jadi kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan. Dan seketika itu juga Wildan ngerasa aneh. Karena apa? Karena semua bilik yang berada di situ itu penuh. Karena terlihat dari semua bilik yang tertutup pintunya. Tapi ada yang bertambah aneh lagi. Apa yang membuat Wildan ini merasa tambah aneh? Dan yang anehnya itu ketika toilet itu penuh, ada orangnya, itu harusnya ada suara terdengar tuh aktivitas di dalam kamar mandi. Ya entah itu air yang disiram-siram atau suara keran air. Tapi bener-bener gak ada terdengar suara satu orang pun. Atau suara air dari dalam bilik-bilik toilet tersebut. Sama sekali gak ada. Jadi yang terdengar itu cuma satu toilet yang ada sepupunya Wildan itu. Udah itu aja, yang lain itu nggak ada. Dan pintu dari bilik-bilik toilet tersebut itu panjangnya nggak sampai menyentuh lantai. Jadi pintunya itu masih menggantung. Nah, di sini Wildan mulai memperhatikan bagian bawahnya.
Karena apa? Biasanya kalau ada orang di dalamnya, itu pasti bayangannya bakalan kelihatan. Menurut Wildan begitu. Tapi sekali lagi, ada yang ganjil di sini. Semua bilik yang tertutup sama sekali nggak ada bayangannya. Berarti apa artinya? Di dalam bilik kamar mandi atau toilet yang tertutup nggak ada orangnya sama sekali. Kecuali satu bilik yang ada sepupunya Wildan karena bisa dilihat dari bayangannya. Nah di sini Wildan jadi berpikir, apakah mungkin bilik-bilik toilet ini semuanya memang kosong dan sengaja ditutup oleh pemiliknya karena saat itu udah malam. Jadi udah jarang pengunjung yang datang ke toilet umum ini. Ya Wildan sih masih mencoba untuk berpikir positif aja awalnya. Nah karena Wildan ini nunggu sepupunya yang lama ritual di dalam kamar mandi, yang katanya pipis doang tapi ternyata lama banget. Akhirnya iseng tuh Wildan jalan-jalan tuh di area kamar mandi kan, dan Wildan berjalan menuju ke belakang. Yang dimana arah belakang itu adalah arah jurang. Dan Wildan juga bingung nggak tahu kenapa kok tiba-tiba Wildan itu pengen jalan ke situ. Nah Wildan ini udah berjalan sekitar 5 meter dari bilik toilet tempat dimana sepupunya tadi lagi beraktivitas di dalam kamar mandi. Dan saat itu Wildan udah 5 meter jalan nih. Wildan benar-benar tepat persis berada di bibir jurang. Tapi di sini yang menjadi perhatiannya si Wildan itu bukan jurangnya justru, tapi pemandangan puncak yang didapati sama si Wildan. Pemandangan yang begitu indah, yang sangat-sangat menakjubkan, yang memanjakan matanya Wildan. Jadi Wildan itu nggak menyangka bisa melihat pemandangan sebagus itu dari belakang toilet umum seperti itu. Nah Wildan ini masih berdiri nih di tepian jurang sambil menikmati keindahan puncak di Kabupaten Malang pada malam hari. Lampu-lampu kendaraan yang memadati jalanan di puncak kota Malang tersebut itu membuat sebuah kesan yang sangat indah sekali menurut si Wildan. Dan sementara di kejauhan sana, Wildan juga melihat lampu-lampu pedesaan yang berkelap-kelip atau mungkin perkotaan yang terlihat berkumpul gitu loh. Dan bercahaya temaram dari kejauhan, dan udara di situ pada saat itu memang sejuk alih-alih dingin. Tapi karena saat itu Wildan ini pakai sweater, jadi Wildan ini masih terjaga dari hawa yang dingin. Dan terus kemudian air gerimis yang menetes yang mengenai tubuh Wildan itu menambah suasana yang nyaman buat Wildan. Ya karena karena untuk beberapa saat Wildan itu sampai terlarut dalam suasana itu. Tapi tiba-tiba ketika si Wildan ini sedang menikmati pemandangan yang begitu indah, Wildan itu mendengar suara yang memanggil namanya. Wildan! Suara yang akrab terdengar di telinganya Wildan, dan itu adalah suara dari sepupunya Wildan. Udah selesai ritual di kamar mandinya? Tanya Wildan seperti itu. Kon lapo ae sih Wil? Ket mau lu tak celuk-celuk kok gak nyaut. Kamu itu ngapain aja sih Wildan? Dari tadi aku panggil-panggil kok gak nyaut. Kata sepupunya gitu. Gak lapo-lapo aku. Lu lagian awakmu iku lho mau nang jero toilet kok suwimen. Ritual opo wae sih? Kok sampai ngene suwene rek? Sampai mambung ini. Iya lagian kamu itu dari tadi ngapain? Ritual apa sih di dalam kamar mandi? Kok lama banget keluar-keluar bau kayak gini? Ledek Wildan seperti itu kepada sepupunya. Emangnya pipismu itu sak galon ta? Memangnya kamu pipis itu keluarnya banyak banget sampai 1 galon? Sampai lama bener. Pokoknya ngeledek seperti itu terus Wildannya. Apa sih Wil? Wis ndang balik. Iku wong tuwek. Wis ngenteni nang mobil. Kamu apaan sih Wil? Udah ya balik. Itu orang tua kita udah pada nungguin di mobil. Kata sepupunya gitu. Sik mbak. Iki lho delok. Aku lagi menikmati pemandangan yang wapi tenan. Bentar mbak. Ini lihat. Aku lagi menikmati pemandangan yang begitu indah mbak. Kata Wildan seperti itu. Hah? Opo Wil? Edan tah koin. Pemandangan indah opo? Hah? Apaan Wil? Pemandangan indah apaan? Kamu udah gila? Kata sepupunya. Makanya Reneo ta mbak. Makanya kesini loh mbak. Sambil si Wildan itu menarik tangan dari sepupunya itu. Dan saat itu mereka berdua Wildan dan sepupunya benar-benar berdiri di tepian jurang. Kilo mbak, ya opo, deloken lo. Pemandangannya wapi tenan kan. Ini lo mbak lihat gimana menurutmu pemandangannya, bagus banget kan? Kata Wildan gitu.
Belum sempat dia, sepupunya Wildan, menjawab pertanyaannya Wildan, tiba-tiba sepupunya itu menarik tangannya Wildan dan menyeret si Wildan menuju ke pintu keluar. Ono apa sih mbak? Ada apa sih mbak? Kok narik-narik aku gitu? Gak lapo-lapo. Aku lo mau oro bencong sih ngadeg neng jurang. Enggak apa-apa Wil. Aku itu tadi lihat bencong lagi berdiri di bawah jurang. Nah, ini bencong di sini maksudnya itu pocong lur ya teman-teman. Hah? Serius mbak? Iya udah pokoknya nanti aku jelasin deh di mobil, kata sepupunya gitu. Nah kemudian akhirnya mereka sampai di pintu keluar, kemudian membayar toilet tersebut kepada si penjaga toilet yang sedari tadi memang duduk dan tertunduk tanpa bergeming. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun keluar dan melewati warung yang ternyata udah tutup. Terus akhirnya mereka sampai di tepi jalan, kemudian mereka nyebrang jalan menuju ke mobil mereka parkir. Dan di situ terlihat keluarga mereka lagi nungguin si Wildan sama kakak sepupunya ini. Kon wong loro iki lho, kok suwe men sih? Emangnya toiletnya adoh ta? Kalian berdua ini loh, kok lama banget, emangnya toiletnya jauh? Ya lumayan mah, kata sepupunya si Wildan. Lagian lah golek WC adoh-adoh. Wong ning warung iki lho ono WC-ne. Lagian ngapain cari WC itu jauh-jauh? Lagian di warung ini juga ada tuh WC-nya. Kata kakaknya si Wildan, kakak perempuannya yang satu mobil sama Wildan. Ya udah sekarang masuk mobil Gi, udah malam. Ntar kita kemalaman lagi nyampe rumah, kata si Abbas. Ntar dulu ah, kata si Wildan nih. Mau ngapain lagi si Wil? Tanya si Abbas nih sama Wildan. Mau beli makan dulu, mumpung lagi ada di depan rumah makan. Nanti kalau di perjalanan kita lapar kan nggak bingung. Lagian buat cemilan juga biar nggak ngantuk kan di perjalanan, kata Wildan gitu. Dan si Wildan juga memandang ke arah sepupunya yang namanya itu Gita kan. Git, tadi kamu bilang katanya mau beli makanan juga. Ya udah yuk, mumpung ada warung. Nah tapi di sini si Gita itu ketika Wildan ngomong kayak gitu dia kayak tercengang, bingung gitu loh. Wildan kok ngomong kayak gitu, perasaan aku nggak ngomong deh mau beli makanan. Nah kata si Gita gitu mungkin. Langsung ditariknya tuh tangannya Gita menuju ke warung dengan apa alih-alih mau beli makanan. Sebenarnya si Gita ini agak menolak karena dia ragu kan. Maksudnya Wildan tuh apa sih? Wong aku lo nggak bilang katanya mau beli makanan. Ada-ada aja ngomongnya. Nah sesampainya mereka di warung makan, mereka berdua ini memesan makanan untuk dibungkus. Dan saat pelayan ini sedang menyiapkan makanan mereka, si Wildan ini mulai menginterogasi sepupunya itu, si Gita. Git, mau ikut kenapa toh? Kok tiba-tiba awakmu iku lho nyeret tanganku? Kayak lagi cepet-cepet ndang metu toko toilet. Iku apa? Git, tadi itu kamu kenapa sih tiba-tiba nyeret tanganku dan buru-buru ngajakin kita keluar dari toilet? Ada apa sebenarnya Git? Tanya si Wildan seperti itu ke sepupunya. Sebenarnya aku iku ngerasa gak enak pas mau awak dhewe iku teko nang toilet. Sebenarnya aku tuh ngerasa gak enak ketika kita tadi itu datang ke toilet. Begitu kata si Gita sambil berdiri menunggu pesanan mereka ini jadi. Awakmu iku mau weruh gak Wil? Penjaga toilet iki lho, meneng ae gak ngomong gak apa. Awak dhewe teko yo gak nyapa gak apa, awak dhewe mbayar yo gak ono reaksi gak apa. Meneng ae ngono. Kon iku merhatekno ta gak? Wil, kamu itu merhatiin apa enggak? Penjaga toiletnya itu loh ketika kita datang, dia itu cuma diem aja, duduk, tertunduk. Dan ketika kita keluar, kita bayar pun gak ada reaksi apapun. Cuma diem aja, kata kita gitu. Iya juga sih. Aku yo podo ngerasa ana sing aneh. Iya juga sih, aku juga ngerasa ada yang aneh gitu, kata Wildan gitu. Lah iya, terus suasana ning toilet itu juga rasanya iki koyo angker nemen ngono lho Wil, kata si Gita kan. Maksudnya iya sih, selagian suasana di toilet itu juga kayaknya tuh angker banget gitu loh Wil. Maulah awakmu dhewe lak ngomong sih Wil, jaremu aku iki nang toilet iki suwe nemen, padahal aku lho gak suwe, aku mek pipis tok ya paling 2 menit. Tadi kan kamu bilang kan Wil, katanya aku di dalam toilet itu lama banget, padahal aku itu gak lama, aku cuma pipis doang. Ya sekitar 2 menit doang Wil, nggak lama aku, kata si Gita. Terus kemudian Mas ini pesanannya udah jadi, kata si pelayan. Nah kemudian mereka mengambil pesanannya, terus membayar. Dan itu memotong pembicaraan mereka. Wildan nanya, jadi berapa Mas semuanya? Nah udah bayar tuh semuanya. Nah tapi Wildan sama Gita itu nggak langsung buru-buru ke mobil.
karena mereka berdua kan naik di mobil yang berbeda. Jadi menurut Wildan ya Wildan jadi nggak bisa mendengarkan penjelasan dari sepupunya itu. Jadi Wildan itu ngajak sepupunya si Gita buat duduk di salah satu meja makan terdekat yang ada di antara mereka kan. Nah di situ ketika mereka duduk dan si Wildan terus lagi menginterogasi si Gita bahwa si Gita ini disuruh untuk meneruskan atau melanjutkan penjelasannya itu tadi. Dadi ngene ae Git. Awak dhewe langsung nang intine ae. Mau iku kenapa toh awakmu tiba-tiba nyeret aku? Jadi gini aja Git, kita langsung aja ke intinya. Jadi tadi itu kenapa tiba-tiba kamu itu nyeret aku? Kata si Wildan begitu, dia nanya dengan penuh tatapan tajam biar si Gita ini menjelaskan semuanya. Will, mau kenapa aku iku narik awakmu? Nyeret awakmu ndang cepet-cepet metu saka toilet. Mergone aku iki weruh ana pocong ambek kuntilanak nang jurang. Makanya aku nyeret awakmu iku ben cepet ndang metu saka toilet. Lah kuntilanak iki raine ancur ambek pocong iku lho Wil. Mosok awakmu gak eruh. Makanya aku nyeret awakmu ben ndang cepet-cepet metu. Jadi gini Wil, tadi aku itu lihat ada pocong sama kuntilanak yang di jurang. Dan si kuntilanak sama pocongnya itu mukanya ancur dan lagi ngeliatin kamu, melototin kamu Wildan. Dan anehnya masa iya kamu gak ngeliat itu sih? Makanya aku narik kamu, aku nyeret kamu biar cepet-cepet keluar dari toilet itu Wildan. Kata si Gita gitu. Ah yang bener kon Git, gak guyon tah. Ah yang bener Git, kamu gak lagi bercanda kan? Di sini si Wildan mencoba untuk meyakinkan. Karena jujur kata Wildan, dia itu gak terlalu takut dengan yang begituan. Karena Wildan itu udah beberapa kali melihat penampakan makhluk-makhluk gaib. Ye, sapa sing guyon sih Wil? Jawab si Gita sambil sedikit ketus. Siapa yang bercanda Wildan? Lagian awakmu yang ngono. Tak celuki yo gak nyaut-nyaut. Giliran nyaut tak takoki jare jawabmu iku lagi ndelok pemandangan sing indah. Pemandangan indah opo? Pemandangan indah teko Hong Kong. Lagian kamu itu loh Wildan, aku panggil-panggil gak nyaut-nyaut. Dan giliran aku tanya katanya lagi lihat pemandangan yang indah. Pemandangan indah dari Hong Kong. Wong itu jelas-jelas jurang, kata si Gita gitu. Nah di sini si Wildan dia terdiam sebentar kan, sambil dia berpikir, wah jangan-jangan, iya koyo Wil, jangan-jangan kuntilanak iku arep nyelakakno awakmu. Mergane apa? Jarakku ning toilet ambek awakmu nang jurang iku gak adoh paling 5 meter, tapi awakmu tak celuk gak nyaut-nyaut. Iku mangkane kon awakmu iku terhipnotis, ben awakmu iku kejebur nang jurang iku. Oh iya Will, lagian aneh juga, jangan-jangan kuntilanak itu mau mencelakai kamu, karena jarak dari toilet tempat aku kencing pipis ke arah jurang tempat kamu berdiri itu cuma 5 meter jaraknya. Masa iya kamu aku panggil gak nyaut-nyaut? Jangan-jangan kamu itu terhipnotis biar kamu itu terjun ke jurang itu. Kata si Gita seperti itu. Wah iya Git, bener Git, bersyukur aku Git, matur suwun ambek awakmu. Untung ae lho ana awakmu, coba lek gak ana awakmu. Aku ya mungkin wis terjun ning jurang iku, aku wis mati. Oh ya Git, beruntung alhamdulillah. Untung ada kamu. Coba kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah terjun ke bawah jurang itu dan aku udah meninggal. Kata si Wildan begitu. Nah jadi kata Wildan gini, dia nggak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami hal yang seperti itu. Walaupun memang sebelumnya dia udah pernah atau sering melihat makhluk-makhluk halus, tapi tidak pernah mengalami sebuah kejadian yang sebenarnya mengerikan karena dia hampir kehilangan nyawa kalau nggak ada Gita sepupunya. Karena Wildan terhipnotis dengan pemandangan yang begitu indah, otomatis Wildan kan pengen banget tuh datang ke pemandangan itu, dan ketika dia melangkahkan kakinya satu langkah aja, dia langsung kejebur tuh ke dalam jurang. Dan pasti dia tewas karena jurangnya itu curam banget pokoknya, dalam banget, kata si Wildan. Dinteni lho ket mau malah lungguh ning kene ngobrol. Iku lho, wong tuane dhewe wis ngenteni. Kate mulih. Ditunggu dari tadi. Malah lama-lama di sini malah ngobrol. Tuh lihat orang tua kita udah nungguin, udah malam nih. Begitu tiba-tiba datang kakak perempuannya si Wildan. Akhirnya terungkap sudah semua yang terjadi saat tadi mereka berdua berada di toilet. Karena sepupunya Wildan Gita sudah menjelaskan semuanya ke Wildan. Dan saat itu Wildan pun sudah berada di dalam mobil. Mereka semua melanjutkan perjalanan mereka.
Dan begitupun dengan Gita, sepupunya Wildan, sudah berada di dalam mobil bersama keluarganya, bersama Pak D dan budenya si Wildan. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan, dan perjalanan dipimpin oleh Pak D-nya Wildan, yaitu keluarganya si Gita yang berada di depan, dan mobil keluarganya si Wildan ngikutin di belakang. Dan ketika mobil udah jalan, Wildan kayak tadi lagi, dia merekatkan jaketnya karena udaranya dingin kan, pakai AC juga di dalam mobil. Dia pasang earphone, dia dengerin lagu-lagu yang dia suka. Tapi belum ada 5 menit mobil itu melaju, tiba-tiba si Abbas itu mengerem mendadak, memberhentikan mobilnya. Nah, di mana Abbas itu memberhentikan mobilnya? Di samping warungnya udah tutup. Kenapa, Bas, ada apa? Tanya si Wildan sama kakak perempuannya itu yang berada di jok tengah atau jok belakang. Oh, nggak tahu itu. Kenapa tiba-tiba mobilnya Pak D berhenti mendadak, kata si Abbas. Nah, ketika mobil berhenti, si Wildan itu melihat budenya turun dari mobil dan keluar. Dan dilihat sama si Wildan, itu muka budenya itu dengan raut wajah yang cemas, yang panik, yang ketakutan. Kayak lagi terjadi sesuatu. Akhirnya mereka, rombongannya Wildan yang di mobil itu pun buru-buru keluar. Kenapa? Ada apa? Tanya kakaknya si Wildan, Abbas dan juga Nando. Kenapa? Ada apa, Bude? Si Gita tadi di dalam mobil teriak-teriak. Katanya dia ngeliat kuntilanak di dalam mobil. Kata ibunya si Gita, budenya Wildan. Yang bener, Bude. Iya, beneran. Terus gimana sekarang keadaannya Gita? Tanya si Abbas dengan cemas. Udah agak tenang sih, tapi ya gitu. Masih shock mungkin, kata si budenya Wildan. Nah, di situ terlihat Pak D-nya Wildan, bapaknya si Gita itu masih terlihat memeluk si Gita yang lagi menangis ketakutan. Kok jadi begini ya, perasaan ketika kita berangkat itu nggak ada apa-apa, kok sekarang begini? Sambil cemas, sambil meneteskan air mata, dia takut, dia khawatir dengan kondisi anaknya si Gita. Akhirnya Wildan di situ ngomong, jadi gini Pak D, Bude, Abbas, Nando, kakak. Si Wildan cerita, jadi tadi pas pertama kali mereka berhenti dan ke toilet yang katanya lama banget tadi, Wildan sama Gita itu mengalami sebuah kejadian yang mengerikan. Dan Wildan juga cerita tentang pemandangan yang dia lihat, terus kemudian apa yang dilihat sama si Gita, tentang dua sosok yang berada di jurang itu. Diceritain semua sama Wildan. Ya otomatis yang mendengar ceritanya Wildan ya kayak nggak percaya gitu. Akhirnya suasana jadi terdiam tuh sejenak, jadi hening. Jadi yang terdengar itu cuma isak tangisnya si Gita sama adiknya yang masih bayi. Karena satu mobil Gita itu ada bapaknya, ibunya Gita sama adiknya yang masih bayi. Yang kedengaran itu suaranya Gita nangis sama tangisan adiknya. Akhirnya kata Pak D-nya Wil dan bapaknya si Gita, ya udah terus ini sekarang kita gimana memecah keheningan tuh malam itu. Ya karena apa ya, sepertinya nggak mau membahas tentang hal mistis. Apalagi di ya katakanlah di tengah hutan seperti itu, di puncak kan dalam perjalanan, nggak mau membahas hal mistis sejauh itu. Akhirnya Wildan gini ngomong dia, gini aja Pak D, gimana kita tukeran, biar aku ikut mobilnya Pak D dan kita ikut mobilku, sama Abah sama Nando sama kakak, aku ikut Pak D, kita tukeran nanti sampai Mojokerto, sampai kita di rumah baru deh. Oh ya udah kalau gitu, kata Pak D-nya Wildan kan, dan menuruti saran dari Wildan, mereka tukeran. Dan ketika mereka dalam perjalanan, si Wildan nggak bisa tidur, dia terjaga, nggak lagi dengerin musik. Pokoknya dia fokus di perjalanan kan, karena dia khawatir dengan kondisinya Gita, takutnya nanti dia mengalami peristiwa yang barusan terjadi. Dan karena jenuh, si Wildan ini pun ya memainkan ponselnya, dia main game gitu kan, kemudian akhirnya dia tertidur. Dan ketika singkat ceritanya, dia bangun-bangun udah sampai Mojokerto. Nah ketika sampai di rumah, nah di sini kejadian yang aneh itu terjadi lagi. Jadi Gita yang tadinya melihat sosok kuntilanak di dalam mobil, itu Gita melihat sosok tersebut itu ada di dalam rumahnya, di ruang tamu. Dan itu membuat si Gita itu teriak ketakutan sampai pingsan. Dan gak cuma pingsan, ketika dia udah siuman dia teriak lagi dan akhirnya Gita pun kerasukan. Dia ya ketawa, nangis, kadang-kadang marah. Sampai itu membuat orang tuanya Gita, bahkan keluarganya si Wildan pun sampai kebingungan dan ketakutan. Terutama sih khawatir sebenarnya dengan kondisinya Gita. Tiba-tiba seperti itu. Karena tadi ketika dalam perjalanan mengalami sebuah peristiwa yang menyeramkan. Dan ternyata ketika dipanggilkan orang pintar, nih singkat ceritanya, lur teman-teman. Itu kata orang pintar tersebut, kata Pak Ustadz ya, itu sosok kuntilanak itu mengikuti Gita. Dan katanya tertarik sama Gita. Dan gak cuma sosok kuntilanak aja, sosok pocong itu pun mengikuti Gita.
sampai rumah. Dan itu kita bisa melihat sosok kedua makhluk tersebut itu dalam keadaan terjaga, karena memang benar-benar kayak apa ya, kayak orang kesambet gitu loh gitanya. Dan itu terjadi selama berhari-hari. Dan bahkan Pak Ustadz ini mengobati Gita pun nggak serta-merta sekali pengobatan langsung selesai Gitanya sembuh, nggak ada atau nggak dapat pengaruh dari makhluk-makhluk itu, enggak, tapi bertahap selama beberapa hari pokoknya. Dan sampai apa ya, keluarganya Gita itu benar-benar kayak hampir frustasi gitulah untuk apa ya, mengobati anaknya yang tadinya normal baik-baik aja ketika dalam perjalanan berangkat ke Surabaya, ke Malang, ke Batu, itu juga biasa aja, nggak ada sesuatu yang aneh. Tapi kenapa kok pulangnya Gita ngalamin peristiwa seperti itu? Padahal jalanan yang mereka lewati itu udah biasa mereka lalui. Tapi memang ketika mereka udah sampai di rumah, mereka ingat-ingat lagi, iya ya kita berhenti di warung-warung yang pertama kali itu kan. Perasaan di situ memang udah nggak beroperasi lagi gitu loh warung-warungnya, apalagi toiletnya. Karena memang udah berantakan banget, tapi kenapa kok bisa berhenti di situ? Terus katanya si Wildan sama si Gita ini ke toilet, dan di toilet itu ada yang jaga. Nah itu kan udah mulai ada yang aneh. Nah di sini akhirnya mereka mulai menyadari bahwa apa yang terjadi itu karena gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk astral yang iseng, yang jahil. Kalau untuk sampai ke jahat sih mungkin belum ya, karena memang nggak sampai apa ya, membuat fatal atau sampai kehilangan nyawa. Tapi ya kalau dibiarkan tetap berdampak buruk, makanya tetap harus segera ditanggulangi. Nah jadi keluarganya kita itu selalu berupaya untuk menyembuhkan kita dan membebaskan kita dari pengaruh-pengaruh makhluk-makhluk gaib yang mengikuti kita dari perjalanan Malang ke Mojokerto. Nah jadi kurang lebih seperti itu lur, teman-teman semuanya, kisah nyata yang dialami oleh narasumber kita, pengalaman hidup, pengalaman mistis yang dialami ketika dalam perjalanan menuju ke Mojokerto dari Malang. Dan itu katanya adalah sebuah pengalaman pertama kali seumur hidupnya yang gak akan pernah bisa terlupakan, karena Gita itu sampai mengalami kerasukan, sampai dia kayak depresi, hampir bunuh diri malah bahkan lur, karena saking apa ya, merasa terganggunya, merasa tersiksanya dia dengan gangguan-gangguan itu. Nah jadi dari cerita ini kita ambil manfaatnya aja, yang semoga kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Yang pada intinya ambil yang positif, yang negatif kalian buang jauh-jauh. Dan apa ya, mohon maaf apabila dalam saya bercerita itu banyak sekali tutur kata saya yang salah, ucapan saya yang kurang bisa dipahami dan tersampaikan, kurang bisa diterima ke kalian semua. Saya mohon maaf karena itu benar-benar murni kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi kalau misalkan ada sekelumit kata ucapan saya yang bisa diambil contoh pelajaran atau hikmahnya, bahkan manfaatnya, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Yang pada intinya itu tadi, buang yang negatif, ambil yang positif. Dan buat kalian semua lur, teman-teman, makasih banyak, makasih banget yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya sampai selesai, dengerin ceritanya sampai selesai dan tidak menyekip iklannya. Saya ucapin makasih banyak, makasih banget, karena dengan kalian tidak menyekip iklannya berarti kalian sudah mensupport atau mendukung channel ini agar lebih baik dan lebih semangat lagi tentunya, terutama untuk saya lebih semangat dan apa ya, diharapkan bisa untuk menghibur kalian semua. Dan saya mohon doanya, doakan saya semuanya agar senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat biar bisa menghibur kalian semua. Dan saya doakan buat kalian semua tulus dari dalam hati saya lur, teman-teman, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan, dihindarkan dari orang-orang yang jahat, yang gak baik, yang berniat buruk ke kalian semua, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian dari saya pamit, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita berikutnya. Saya Misbah Mutahharun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.